Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkasama, nomor NIM 18720700012. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang materi aset tetap berwujud dalam memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan yang diampu oleh Ibu dosen Ismirita SPD MPD. 1. Definisi dan pengakuan aset tetap berwujud. Pertama, kita akan membahas tentang definisi tentang aset tetap berwujud, yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan pada pihak lain atau dipakai sendiri dan tidak untuk dijual. Dalam aset tetap berwujud ini digunakan lebih dari satu periode, kemudian bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan, kemudian memiliki bentuk fisik. Nah, contohnya yaitu ada tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Nah, aset tetap berwujud ini termasuk aset tidak lancar. Kemudian pengakuan terhadap aset tetap berwujud, yaitu diakui sebagai aset tetap jika memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang bagi entitas. Kemudian biaya perolehannya dapat diukur dengan andal. 2. Cara-cara pemerolehan aset tetap, yaitu dengan cara pembelian tunai, pembelian gabungan, pembelian angsuran, bahkan aset yang dibangun atau dibuat sendiri, dan aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. Kemudian perolehan melalui pertukaran bisa dilakukan dengan ditukar dengan surat berharga dan ditukar dengan aset tetap lain, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kemudian dalam penggunaan aset tetap ini memiliki biaya-biaya selama masa penggunaan aset tetap untuk aktiva yang dibuat sendiri, yaitu meliputi reparasi dan pemeliharaan, pergantian, perbaikan, penambahan, dan penyusutan kembali aset tetap. Sedangkan dalam perolehan aset tetap di luar aset yang dibangun atau dibuat sendiri itu akan mengalami penyusutan, impairment, dan depresi. Kemudian adanya pemberhentian aset aktiva tetap, yaitu meliputi penjualan aset tetap, penukaran aset, dan konversi terpaksa, seperti adanya terjadi kebakaran, banjir, pencurian, atau pembebasan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari latihan soal tentang aset tetap berwujud. 1. Pembelian tunai. Contoh, dibeli sebuah kendaraan seharga 100 juta dengan biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya asuransi, biaya balik nama, dan biaya lain-lain senilai 20 juta. Kemudian, jurnalnya adalah kendaraan didebit seharga 120 juta, sedangkan kas dikredit seharga 120 juta. Hasil ini adalah dari penjumlahan di mana pembelian kendaraan 100 juta ditambah biaya lain-lain 20 juta. 2. Pembelian angsuran. Contoh, dibeli sebuah mesin jahit dengan 60 kali angsuran bulanan seharga 1 juta dengan harga tunai mesin jahit seharga 50 juta. Nah, jurnalnya adalah mesin jahit didebit seharga 50 juta, bunga yang ditangguhkan di debit seharga 10 juta, sedangkan posisi di kreditnya yaitu hutang angsuran seharga 60 juta. Keterangannya, kenapa mesin jahit di debit? Karena beli mesin jahit itu secara tunai yaitu 50 juta. Kemudian untuk mencari bunga yang ditangguhkan itu dengan cara pembelian mesin jahit dengan 60 kali angsuran dikali 1 juta per angsurannya, setotal 60 juta, kemudian dikurangi dengan mesin jahitnya yang seharga tunai yaitu 50 juta, maka hasilnya adalah 10 juta. Kemudian untuk hutang angsuran di kredit itu keterangannya dari total angsuran yaitu 60 kali dikali per angsurannya 1 juta, maka hasilnya adalah 60 juta. Contoh soal ketiga yaitu tentang pertukarannya. Contoh, sebuah mesin dengan harga perolehan senilai 40 juta telah disusutkan senilai 28 juta. Kemudian ditukarkan dengan mesin baru senilai 60 juta.
Dalam pertukaran tersebut, kendaraan lama dihargai senilai 11 juta. Atas kekurangan dari pertukaran tersebut dibayar tunai. Kemudian jurnalnya adalah posisi di debitnya ada 3 akun, yaitu mesin baru senilai 60 juta, kemudian rugi pertukaran yaitu 1 juta, kemudian ada akumulasi penyusutan mesin seharga 28 juta. Sedangkan posisi di kreditnya ada 2 akun, yaitu mesin lama seharga 40 juta dan kas seharga 49 juta. Nah, untuk keterangannya yaitu adanya pertukaran dari mesin lama ke mesin baru. Jadi mesin baru didebit senilai 60 juta. Kemudian adanya rugi pertukaran seharga 1 juta. Ini hasilnya dari 40 juta dikurangi penyusutannya 28 juta dan dikurangi lagi nilai pertukaran kendaraan lama seharga 11 juta, maka hasilnya 1 juta. Kemudian adanya akumulasi penyusutan mesin yaitu 28 juta. Totalnya adalah 89 juta di kolom debit. Sedangkan untuk keterangan di kolom kreditnya, kenapa mesin lama? Karena mesin lama tadi kan sudah ditukar dengan mesin baru yang didebit. Jadi mesin lama ditaruh di kolom kredit senilai 40 juta. Kemudian kenapa ada akun kas senilai 49 juta? Karena dari pernyataan soal atas kekurangan dari pertukaran tersebut dibayar tunai. Jadi kita tulis akun kasnya senilai 49 juta. Hasilnya dari mana? Dari total semua 89 juta dikurangi 40 juta. 4 yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 3, yaitu harga perolehan, nilai sisa, dan umur ekonomis. Nah, dalam penyusutan aktiva tetap itu terdapat 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang pertama yaitu metode garis lurus, di mana besarnya penyusutan dari satu periode ke periode yang berikutnya sama besar. Nah, rumusnya yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah kendaraan senilai 70 juta dengan umur ekonomis ditaksir selama 5 tahun dengan taksiran senilai sisa 8 juta. Kendaraan tersebut dibeli pada tanggal 1 September 2008. Kemudian hitunglah nilai penyusutan per tahun, nilai penyusutan tahun 2008, dan nilai penyusutan sampai dengan tahun 2011. Kemudian mencari jawaban penyusutan per tahunnya. Kita menggunakan rumus yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis, yaitu 70 juta dikurangi 8 juta dibagi 5 tahun sama dengan 12.400.000. Kemudian untuk mencari penyusutan tahun 2008, maka hasil dari penyusutan per tahunnya yaitu telah diketahui senilai 12.400.000, kemudian dibagi 12 bulan dikali 4 kali. Nah, kenapa 12 bulan? Karena yang dicari adalah penyusutan di tahun 2008 saja. Kenapa dikali 4? Karena rentang waktu dari tahun 2008 ke 2011 yaitu 4 kali. Maka hasilnya adalah Rp4.133.333. Kemudian untuk mencari penyusutan sampai tahun 2011-nya yaitu hasil penyusutan per tahunnya tadi adalah 12.400.000 dikali 3 kali. 3 kali ini berasal dari rentang waktu antara 2008 hingga 2011, hasilnya kan 3 kali. Kemudian ditambah penyusutan dari tahun 2008-nya itu tadi kan diketahui Rp41.333.333. Maka hasilnya adalah Rp41.333.333. Kemudian metode saldo menurun. Di sini besarnya penyusutan dari periode ke periode berikutnya semakin menurun dengan anggapan umur aktiva yang semakin menurun. Nah, untuk pertanyaan dari saya atau materi yang belum saya pahami yaitu materi perhitungan tentang penyusutan aset tetapnya dengan menggunakan metode saldo menurun. Kemudian
apakah materi pemberhentian aset tetap itu sama dengan penyusutan aset tetap? Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih, dan jika masih banyak kekurangan dalam materi yang saya presentasikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.